Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Hamzah Duriza selaku dosen pengampu mata kuliah pengulang pembelajaran. Jadi setelah beberapa pertemuan ini saya bermaksud untuk mereview kembali apa yang telah didiskusikan teman-teman mahasiswa selama kurang lebih 6 kali pertemuan. Jadi kemungkinan besar untuk hari ini kita akan review 1-3 materi ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena baru sempat hadir dalam tatap muka secara daring. Tentu ini adalah sebuah keterbatasan kita karena di masa pandemi corona ini kita masih dibatasi untuk tatap muka secara langsung. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah karena ada fasilitas yang bisa kita pergunakan untuk menunjang jalannya perkuliahan kita, khususnya untuk mata kuliah pengulangan pembelajaran. Yang pertama sekali mungkin saya ingin katakan bahwa sebelum mereview materi yang telah kita diskusikan beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita mengamati atau menganalisa mata kuliah ini pengelolaan pembelajaran, yang pertama sekali yang paling mendasar harus kita pahami bahwa apa sebenarnya pengelolaan itu dan apa pembelajaran itu sebelum masuk terlalu jauh. Nah, kalau kita kaji secara literatnya pengelolaan pembelajaran, jadi pengelolaan itu kan asal katanya kelola. Dalam bahasa Inggris dia arrange, ya. Bisa dikatakan juga management, pengelolaan. Sementara kalau pembelajaran itu asal katanya dari kata belajar, learn, study. Pembelajaran ini kan asal katanya belajar. Jadi tentu kita harus memahami bahwa ada perbedaan-perbedaan mendasar dari kata belajar, kemudian pelajaran, pengajaran, dan pembelajaran. Kalau kata belajar itu kan bermakna proses perubahan dari yang tadinya kita tahu menjadi tahu. Itu arti kata dasar dari kata belajar. Kemudian kalau kata pembelajaran, ini dia sudah mendapat awalan pem dan akhiran an. Dia menjadi kata benda. Kalau belajar itu kan kata kerja. Kalau pembelajaran itu kan kata benda. Benda dalam artian sebuah proses. Jadi pembelajaran ini adalah sebuah proses di mana ada keterlibatan antara guru ataupun dosen sebagai fasilitator belajar. Ada juga keterlibatan peserta didik sebagai aktor. Ya, saya katakan aktor karena dia menjadi poin utama dalam kata pembelajaran. Dia menjadi sentral. Peserta didik ini yang kita ingin buat dia paham apa yang menjadi materi yang dipelajari. Jadi pembelajaran itu kita tidak bisa katakan sebuah pembelajaran kalau tidak ada beberapa komponen. Nah, makanya ada materi tentang komponen pembelajaran. Jadi pembelajaran itu baru bisa terjadi ketika ada guru, ada siswa atau peserta didik, ada waktu, kemudian ada fasilitas penunjang, kelas, spidol, HP. Untuk saat ini kan kita pakai HP sebagai fasilitas belajar. Ada juga materi yang diajarkan, kemudian metode. Jadi kalau kita klasifikasikan komponen pembelajaran itu, ya pertama yang harus ada adalah peserta didik. Kenapa saya katakan harus ada? Karena ini yang menjadi roh utama dari kata pembelajaran. Peserta didik menjadi orang atau subjek yang paling mendasar yang harus diberikan pemahaman terkait dengan materi. Kemudian setelah peserta didik harus ada juga guru atau dalam hal ini fasilitator belajar. Guru ini yang menjadi orang yang memfasilitasi siswa atau peserta didik untuk memahami materi yang telah ada.
yang dipelajari. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Kalau dulu kita waktu saya masih sekolah ya, jadi seakan-akan itu guru adalah Tuhan, seakan-akan guru itu yang serba tahu, serba bisa. Padahal sebenarnya kita keliru, karena antara guru dan peserta didik itu sama sebenarnya. Dia sama-sama subjek pembelajaran, sama-sama orang yang terlibat dalam proses belajarnya siswa. Cuman bedanya karena guru adalah fasilitator, sementara siswa adalah orang yang akan mendapatkan efek utama dari kata belajar atau pembelajaran. Itu yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas ini bisa berupa kelas, kemudian LCD, bahan ajar, dalam hal ini buku, ada spidol dan lain sebagainya. Khusus untuk pembelajaran daring ya, tentu yang menjadi fasilitas adalah HP, kemudian kuota sudah pasti, dan waktu juga. Ini yang menjadi bagian daripada komponen pembelajaran. Kemudian selanjutnya, selain komponen pembelajaran, materi yang sebelumnya juga sudah dijelaskan teman-teman mahasiswa adalah terkait dengan pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas, kalau kita kembalikan ke arti kata dasarnya pengelolaan kelas, berarti tata kelola kelas. Bagaimana guru, bagaimana siswa mengelola kelas secara baik untuk pemahaman atau untuk memberikan pemahaman yang baik kepada siswa. Jadi pengelolaan kelas ini harus diatur sedemikian rupa. Makanya dalam komite sekolah itu ada kan pengaturan jadwal. Kelas ini hari Senin jam sekian, Selasa jam sekian, itu kan termasuk pengelolaan kelas, supaya tidak ada tumpang tindih dalam pembelajaran. Misalnya satu mata kuliah, satu mata pelajaran bersamaan waktunya, itu kan akan tabrakan ketika tidak adanya pengelolaan kelas yang baik. Makanya penting dilakukan pengelolaan kelas. Itu untuk persoalan jadwal. Kemudian pada saat pelaksanaan, jadi pengelolaan kelas ini itu melibatkan juga guru, bagaimana dia mengelola kelas secara baik, secara efektif, supaya siswa tidak jenuh, tidak bosan dengan apa yang menjadi model-model dalam pembelajaran. Ada kadang pengelolaan kelas itu bentuk tempat duduknya yang di arrange, diatur. Ada yang pakai model circle, dia membentuk lingkaran. Kemudian ada yang pakai model U, membentuk huruf U. Ada juga yang ya istilahnya baris berbaris ya, berjejeran dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu tergantung dari kenyamanan bagaimana kita menjalankan namanya pembelajaran. Pada intinya pengelolaan kelas ini bertujuan untuk memudahkan siswa, memudahkan guru dalam transfer pengetahuan. Karena inti daripada pembelajaran adalah bagaimana kita sebagai guru mentransfer pengetahuan terhadap si peserta didik. Itu. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan guru. Jadi kenapa kita harus mengelola guru juga? Ya tentu karena di sekolah kan bukan hanya siswa saja, tetapi ada guru, ada kepala sekolah, ada staf komite dan lain sebagainya. Jadi guru juga harus diatur, guru juga harus dibuatkan jadwal, guru juga harus dituntut untuk membuat RPP. Karena kenapa? Ini lagi-lagi tujuannya bagaimana siswa peserta didik memahami betul apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran. Dia bisa mengerti betul-betul tujuan daripada pembelajaran. Makanya kita harus mengatur sedemikian rupa semua komponen yang terlibat. Mulai siswanya diatur, kemudian kelasnya diatur, dan guru juga harus dikelola, diatur. Pertama tadi
ya dikelola secara waktunya, jadwalnya. Makanya guru diberikan jadwal mengajar seumpama 3 kali 1 minggu, jam sekian masuk di hari Senin, jam 8.00, jam 10.00 dan seterusnya. Ini agar tidak ada kerancuan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Alasan kedua kenapa guru dikelola, karena guru itu juga bagian dari komponen pembelajaran. Guru harus dibuat secara sistematis supaya memudahkan mentransfer ilmu. Sebagai contoh RPP, kenapa dituntut guru itu untuk membuat RPP? Karena supaya terencana, pembelajaran itu terencana, materi awal yang harusnya di awal jangan sampai dimasukkan di akhir. Begitu juga dengan sebaliknya, makanya harus diatur gurunya. Terkait juga masalah penilaian evaluasi kemampuan siswa, itu kan juga dari pihak sekolah ataupun dari pihak kampus yang mengatur guru untuk menerapkan. Kenapa 7 pertemuan awal itu masuk pembelajaran, kemudian di pertemuan ke-8 itu masuk mid semester dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada pengelolaan guru supaya lebih memudahkan dalam proses transfer pengetahuan. Untuk sementara itu untuk materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, silakan, saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa di Tadris Bahasa Inggris semester 3 ya kalau tidak salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.